bayyinat wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di ayat 96 Allah mengabarkan bahwa sesungguhnya rumah Allah pertama ya yang diletakkan untuk manusia di muka bumi adalah yang di Mekah, yaitu Baitullah Al-Haram yang diberkahi dan menjadi hudan ya, petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas dan juga ada makom Ibrahim. Maka siapa yang memasuki tempat tersebut atau rumah tersebut, maka ia aman. Dan walillahi untuk Allah ya, bagi Allah alan nasi wajib atas manusia hajjul baiti untuk menuju al-bait yaitu Baitullah man istata'a bagi yang mampu ilaihi kepadanya sabila jalannya. Wa man kafara dan siapa yang kufur, siapa yang ingkar terhadap kewajiban ini, fa innallaha maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, maha tidak butuh ya, 'anil 'alamin atas seluruh alam. Jadi ini ayat yang merupakan dasar diwajibkannya haji. Kemudian setiap yang wajib itu pasti banyak keutamaannya. Bagaimana haji adalah rukun yang kelima, sehingga ia adalah merupakan pelengkap ya dari rukun yang pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Dan haji ini mengandung ibadah haji ini mengandung semua unsur yang diharuskan, yang diwajibkan dalam rukun-rukun Islam yang sebelumnya. Jadi haji adalah ibadah yang sifatnya lafziyah, lisan, seperti rukun Islam yang pertama yaitu ikrar ya. Kemudian haji adalah ibadah badaniyah juga, harus ditunaikan dengan badan ya. Berpindah tempat dan di sana pun juga ada gerakan-gerakan. Kemudian haji juga ibadah harta, mal, seperti dalam rukun yang ketiga, dalam rukun Islam yang ketiga ada kewajiban mengeluarkan zakat, maka dalam haji ini juga ada tuntutan untuk mengeluarkan harta dalam penunaiannya. Kemudian haji juga mengandung unsur puasa, yaitu rukun Islam yang keempat, karena dalam penunaian ibadah haji ini kita dituntut untuk menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan haji atau membatalkan pahala haji. Jadi semua unsur yang ada dalam rukun Islam yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu ada di rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Di antara keutamaan haji, bahwa haji termasuk dari afdal al-a'mal, amalan yang paling afdal atau paling baik. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Kemudian beliau menjawab, imanun billahi wa rasulihi, mengimani Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, setelah itu apa? Nabi menjawab, summa jihadun fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah. Kemudian ditanya lagi, setelah itu apa? Jawab Nabi SAW, hajjun mabrurun, haji yang
mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang terjaga dari hal-hal yang membatalkan haji maupun pahala haji. Haji yang terjaga dari amalan dosa-dosa. Haji yang terjaga dari semua hal yang sifatnya mengurangi atau menghilangkan pahala haji. Kemudian bahwa haji itu adalah bagian dari jihad. Dari Hasan bin Ali, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi dan bertanya, "Wahai Nabi, inni jabbanun wa inni dha'ifun." Sesungguhnya aku adalah penakut dan sesungguhnya aku adalah lemah. Kemudian jawab Nabi SAW, "Halumma ila jihadin la syaukata fi." Kemarilah menuju kepada jihad yang tidak ada duri, yang tidak ada kekerasan di dalamnya, yaitu haji. Kemudian juga dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jihadul kabiri wal dha'ifi wal mar'ati al-hajju." Bahwa jihadnya orang tua, orang yang lanjut usia, dan juga jihadnya orang yang lemah, dan juga jihadnya wanita, itu adalah haji. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau mengatakan bahwa jihad itu adalah sebaik-baik amal. Tidakkah engkau memberikan izin kepada para wanita para kami untuk berjihad?" Kemudian jawab Nabi SAW, "Lakinna afdalal jihadi hajjun mabrur." Akan tetapi sebaik-baik jihad bagi wanita itu adalah haji yang mabrur. Kemudian bahwa haji itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Siapa yang menunaikan ibadah haji dan tidak mengeluarkan kata-kata yang keji dan juga kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengandung dosa, maka seakan-akan ia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Fitrah, bersih tanpa dosa. Berikutnya dari Amr bin As, ia berkata, "Ketika Allah sudah membukakan Islam ke dalam hatiku, aku mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian aku berkata, 'Ubsud iyadaka, fala ubayyika.' Bukalah tanganmu, sungguh aku akan membaiatmu. Ulurkan tanganmu, sungguh aku akan membaiatmu." Kemudian Nabi mengulurkan tangannya. Faqabattu yadi, dan aku juga menggenggam tanganku. Faqala, kemudian Nabi berkata, "Malaka ya Amr." Ada apa engkau, wahai Amr? Kemudian aku katakan, "Ashtarit." Aku akan meminta syarat. Kemudian Nabi berkata, "Tashtar itu mana? Kamu bersyarat apa?" Kemudian Amru mengatakan, "An yughfaroli," agar dosaku diampuni. Kemudian jawab Nabi SAW, "Ama alimta anal islama yahdimu ma qablahu." Tidakkah engkau tahu bahwa Islam itu menghapus semua dosa yang sudah lalu? Wa anal hijrata tahdimu ma qablaha. Begitu juga hijrah menghapus semua dosa yang sebelumnya. Wa anal hajja yahdimu ma qablahu. Dan juga haji itu menghapus semua dosa sebelumnya. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda,
tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti antara haji dan umrah. Jadi haji, umrah. Fa innahuma, karena di antara keduanya, yanfiyani al-faqra, bisa menghilangkan kefakiran, wal dzunubah, dan menghilangkan dosa. Kama yanfi al-kiru khabata al-hadid wal zahab wal fiddah. Sebagaimana kir itu apa? Yang api menyala untuk membentuk emas, kemudian seningnya besi dan sebagainya. Apa seningnya ya? Namanya apa ya? Tukang pandai, Pak. Tukang pandai. Tukang pandai. Sebagaimana pandai ya bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di besi, ada di emas, ada di perak. Walaisa lil hajjah al-mabrurah sawabun illa al-jannah. Dan tidaklah ada pahala yang pantas ya bagi haji yang mabrur kecuali surga. Kemudian juga dari keutamaan haji, maja fi annal hujjaja wafdullah, bahwa para jamaah haji itu adalah tamu undangan Allah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-hujjaju wal ummaru wafdullahi, bahwa para jamaah haji dan juga para jamaah umrah, mereka itu adalah tamu undangan Allah. In da'uhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. In da'uhu ajabahum. Jika mereka berdoa meminta kepada Allah, maka Allah akan mengijabah doa mereka. Dan jika mereka meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni untuk mereka. Kemudian juga di hadis yang lain dengan lafal yang berbeda, wafdullahi salasah, bahwa tamu undangan Allah itu ada 3. Yang pertama adalah al-hajj, orang yang berhaji. Yang kedua al-mu'tamir, orang yang berumrah. Yang ketiga al-ghazi, orang yang berperang. Berperang, yang pasti berperang di jalan Allah. Kemudian bahwa pahala haji itu adalah surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah dengan umrah berikutnya itu ada penghapusan dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima, haji yang tanpa dosa, tanpa ada yang merusaknya, itu tidak ada jaza, balasan kecuali surga. Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadzal baitu du'amatul Islam. Al-bait maksudnya bait adalah rumah prinsip di dalam Islam. Faman kharaja ya ummu hadzal baita, maka siapa yang keluar dari rumahnya, dari negerinya menuju rumah ini, menuju Baitullah ini, min hajin au mu'tamirin, ia menunaikan haji atau menunaikan umrah, kana madmuman 'ala Allah, maka Allah akan menjamin, memberikan perlindungan untuknya. In qabadahu an yudkhilahu al-jannah. Jika ia dipanggil saat itu, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Wa in raddahu, jika ia belum dipanggil, ia bisa kembali lagi ke tempat asalnya, ke rumahnya. Raddahu bi ajrin
wa ghanimatin. Maka ia dikembalikan dengan membawa pahala dan juga ghanimah. Ghanimah itu harta, ya, harta rampasan. Jadi diibaratkan orang yang berhaji atau orang yang berumroh itu seperti orang yang berperang di jalan Allah. Ketika ia mati, ya, gugur dalam hajinya atau dalam umrohnya, maka ia dimasukkan ke surga. Dan jika ia bisa kembali lagi ke keluarganya, ke rumahnya, ke tanah airnya lagi, maka ia kembali dengan membawa pahala dan juga membawa keberkahan ghanimah, ibarat membawa harta rampasan. Kemudian keutamaan nafkah harta yang dikeluarkan untuk berhaji. Dari Buraidah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "An-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah, ad-dirhamu bi sab'i mi'ati dirham." Bahwa nafkah yang dikeluarkan untuk ibadah haji itu seperti nafkah yang dikeluarkan untuk berjihad, berjuang fi sabilillah. 1 dirham itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali. Kemudian tentang kewajiban, ya, haji dalam Islam itu adalah wajibnya, ya, 1 kali saja seumur hidup, ya, dan ini merupakan kesepakatan ulama, ya, bahwa wajibnya haji itu tidak diulang-ulang, jadi 1 kali saja. Wa annahu la yajibu fil umri illa marrah wahidah illa, ya, kecuali an yanzurahu, kecuali kalau ia bernazar, fayajibu al-wafa'u bin nadri, maka ia wajib, ya, ia harus menunaikan nazarnya tersebut. Wa majada fahuwa tatawwu. Jika seseorang berhaji lebih dari 1 kali, maka lebihnya itu dihitung sebagai sunnah. Kemudian dasar bahwa kewajiban haji itu hanya 1 kali. Dari Abi Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami dan bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai para manusia, innallaha kataba alaikumul hajja fahujju." Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian untuk berhaji, maka tunaikanlah haji. Kemudian salah satu dari hadirin bertanya, "Aqulu amin ya Rasulullah." Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah saat itu diam, ya, sampai yang bertanya itu mengulang pertanyaannya 3 kali. Kemudian Rasul menjawab, "Laukul tu'am lawajabat walamas tata'tum." Kalau aku menjawab iya, itu pasti akan menjadi wajib dan kalian akan kesulitan. Kalian akan tidak mampu melakukannya. Kemudian Rasulullah selanjutnya, "Daruni mataraktukum." Tinggalkan aku dan apa yang aku tinggalkan. Maksudnya, ketika aku tidak mengatakannya, maka jangan ditanyakan. Fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Karena sesungguhnya umat sebelum kalian itu sudah mengalami kehancuran karena sebab banyaknya pertanyaan. Waqtilafihim ala anbiyaihim, dan banyaknya perbedaan atas para nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in, maka ketika aku memerintahkan kepada kalian tentang sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka tunaikanlah dari perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in, dan jika aku melarang kalian dari sesuatu, fada'uhu, maka tinggalkanlah itu. Kemudian syarat, ya,
syarat wajibnya haji, para ahli fikih sepakat bahwa untuk wajibnya haji itu ada syarat-syarat, diantaranya adalah 1. Berislam, 2. Baligh, 3. Berakal, 4. Merdeka, 5. Mampu. Untuk yang Islam ini yang pasti ya, karena haji adalah bagian dari ibadah dalam Islam. Sementara ibadah itu mensyaratkan ya seseorang berislam. Kemudian yang kedua baligh dan juga berakal. Yang ketiga ini berdasar pada sabda Nabi SAW, rufi'a al-qalamu an salas, bahwa pena itu diangkat dari tiga orang. Yang pertama aninna ini hatta yastayqiza, dari orang tidur sampai ia terbangun, wa anis sobi hatta yashib, dan dari anak-anak sampai ia baligh, wa anil ma'tuhi hatta ya'qil, dan dari orang yang akalnya belum sempurna ya sampai dikatakan berakal. Kemudian juga dalam haji ini ada syarat merdeka. Kenapa? Karena haji adalah ibadah yang memakan waktu. Kemudian disyaratkan juga di sini merdeka karena budak ya, kalau tidak merdeka itu kan dia tidak bisa menentukan pilihan untuk dirinya sendiri. Maka untuk yang berstatus budak, kewajiban haji ini gugur darinya. Kemudian syarat yang kelima tadi al-istita'ah, kemampuan, berdasar pada tadi ya Al-Quran surat Ali Imran ayat 97, kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah atas manusia satu kewajiban ya hajjul baiti, untuk menunaikan haji atau menuju Baitullah, man istata'a, bagi yang mampu. Maka ini menjadi salah satu syarat ya dalam menunaikan ibadah haji, yaitu kemampuan. Nah, kemampuan ini diukur atau diwujudkan tampak dari apa? Yang pertama, an yakunal mukallafu sahihal badan, bahwa orang mukallaf tersebut yaitu Islam, baligh dan berakal ya, itu badannya sehat ya, sehingga dikatakan ia punya kemampuan. Kalau ia sudah renta karena usia atau lemah karena sakit yang tak kunjung sembuh, maka bisa digantikan oleh yang lain ya. Kemudian kemampuan yang kedua, kalau yang pertama tadi kan sehatnya badan. Yang kedua antakuna thariq aminah, bahwa jalan rute menuju haji itu aman. Bihaitsu ya'manul haju ala nafsihi wa malihi, sehingga perjalanan menuju Baitullah itu dijamin keamanannya untuk dirinya dan juga untuk hartanya. Walau khafa ala nafsihi min quta'it tariq. Kalau di sana ada bahaya, misal bahaya jalanan, perampok dan lain-lain, atau ada wabah penyakit di perjalanan yang menuju ke Baitullah, atau di sana ada bahaya hartanya akan diambil ya, oleh yang di rute perjalanannya, fahuwa mimman lam yastati' ilaihi sabila. Maka ini termasuk ya, masuk kategori orang yang belum punya kemampuan
untuk menunaikan ibadah haji. Berikutnya, kemampuan yang nomor 3 itu adalah an yakuna malikan lizat. Ia memiliki bekal. Bekal untuk perginya, bekal untuk di sananya, dan juga bekal untuk pulangnya sampai rumah lagi. Dan juga yang keempat, ar-rahilah. Punya kendaraan. Ada kendaraan yang mengantarkannya. Kalau kaitannya dengan bekal, kalau ia adalah kepala keluarga, maka standar ia memiliki bekal bukan hanya bekal untuk dirinya, tetapi juga bekal yang ditinggalkan untuk orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, untuk keluarganya. An yamlika ma yakfihi mimma yasihu bihi badanahu wa yakfi man ya'uluhu kifayah fadilah an hawaijihi al-asliyah. Bahwa bekal yang dibutuhkan untuk jamaah haji adalah bekal untuknya saat menunaikan ibadah haji dari pergi di sana sampai pulang, dan juga jika ia punya tanggung jawab, maka bekal yang ditinggalkan untuk orang-orang yang di bawah bertanggung jawabannya. Dan bekal itu dari makanan, dari pakaian, dari tempat tinggal, dan juga dari transportasi, serta dari alat yang digunakan untuk bekerja, hatta yu'addi al-fardhata wa ya'udah, sehingga ia bisa pergi menunaikan fardu haji ini kemudian kembali lagi. Begitu juga kaitannya dengan transportasi yang membawanya berangkat, baik melalui jalan darat, laut maupun udara. Hadza binisbah liman la yumkinuhu al-masyu. Ini untuk orang yang tidak memungkinkan berhaji dengan berjalan kaki karena saking jauhnya. Amal qarib, sedangkan yang dekat, alladzi yumkinhu al-masyu, yang memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki, fala yu'tabaru wujudur rahilati fi haqqihi, maka tidak disyaratkan harus ada kendaraan yang membawanya ke Baitullah. Ada beberapa masjid itu yang dari jauh-jauh dan Mekah. Setiap tahun itu ada jamaah haji dari Pakistan mereka berjalan kaki. Ada juga belum lama itu jamaah haji beberapa orang yang bersepeda yang dari mana? Dari barat dari negeri mana itu? Masya Allah. Jadi apapun itu jika memang dibutuhkan kendaraan, maka harus ada kendaraan itu. Jika memang cukup dengan jalan kaki, berarti jalan kaki itu merupakan kemampuan yang bisa membawanya menuju Baitullah. Kemudian dari unsur kemampuan juga tadi yang kelima, an la yujad ma yamna'un nasa min az-zahabi ila al-haji. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya dari pergi haji. Misalnya apa? Kal habsi, misalnya ada masa tahanan, masa kurungan, masa penjara. Dia harusnya menjalani masa-masa itu, maka dia tidak bisa berangkat haji. Ini termasuk kategori yang belum mampu. Atau al-khauf min sultan jair yamna'un nasa minhu. Atau misalnya dia punya penguasa yang melarang dia untuk pergi haji. Maka rakyat yang tidak bisa pergi haji karena tidak ada izin dari penguasanya itu juga masuk ke kategori yang belum mampu berhaji.
Berikutnya tentang hukum. Itu memenuhi syarat. Tadi kan syaratnya apa? Islam, balik, berakal, merdeka, dan juga mampu. Jika ia belum balik, misalnya anak-anak, atau jika ia budak dan ia berhaji, apakah hajinya itu termasuk sebagai haji yang bahwa anak-anak dan juga budak la yajibu alaihima al-hajj. Sebenarnya tidak wajib ya atas keduanya haji. Lakinnahuma idza hajja sahha minhuma. Akan tetapi jika keduanya anak-anak maupun budak ya, jika menunaikan ibadah haji maka hajinya sah. Wala yujzi'uhuma an hajjatil Islam. Tetapi itu ya tidak bisa dijadikan sebagai haji yang wajib, haji yang merupakan ya salah satu rukun Islam. Karena saat menunaikan ia ya termasuk kategori yang belum memenuhi syarat-syarat haji. Jadi misal anak-anak sudah berhaji, hajinya sah. Tapi ketika ia balik, maka ia masih punya kewajiban haji. Begitu juga budak, ya, ia berhaji, sah hajinya. Tetapi saat ia merdeka, ia punya kewajiban haji. Kemudian wanita. Hajinya seorang wanita. Yajibu alal mar'ah al-hajj. Bahwa wanita ini punya kewajiban ya, untuk menunaikan ibadah haji. Kama yajibu ala rajul, sebagaimana haji ini juga wajib atas laki-laki. Sawaan bisawa, sama persis. Idza astawfat syara'ital wujub, jika wanita itu sudah memenuhi ya syarat-syarat yang menjadi syarat wajibnya haji, yaitu tadi apa? Islam, baligh, berakal, merdeka, dan juga mampu, maka wanita pun juga wajib berhaji. Wa yuzadu 'alaiha binisbati lil mar'ah an yashabaha zaujun au mahramun. Ada satu syarat tambahan bagi wanita ketika sudah memenuhi unsur syarat wajibnya haji. Syarat tambahan untuk wanita adalah apa? Ada yang bersamainya. Ada yang membersamahinya, baik itu suami atau mahram. Suami atau mahram yang lain. Mahram yang lain adalah yang tidak bisa menikahinya. Jadi ayah, saudara laki, anak, paman itu mahram bagi wanita. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahram. Janganlah seorang laki-laki berduaan saja dengan wanita kecuali wanita itu ada mahram bersamanya. Wala tusafirul mar'atu illa ma'a dzi mahram. Dan janganlah wanita itu bersafar, ya, bepergian, kecuali bersamanya mahram. Kemudian seseorang bertanya, wahai Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjah. Sesungguhnya istriku pergi haji. Wa inni ittatabtu fi ghazwatin kadza wa kadza. Dan aku mendaftarkan diri untuk ikut perang ini gitu ya. Kemudian sabda Nabi SAW kepadanya, intalik fahujji ma'a imra'atika. Pergi hajilah bersama istri. Jadi tinggalkan peperangan, tinggalkan jihad, dan bersamai istrimu dalam menunaikan ibadah haji. Kemudian kaitannya dengan tambahan syarat mahram bagi wanita, ini kan pembahasannya panjang ya, ada perbedaan di antara para ulama.
Kemudian yang masyhur dari pendapat Syafi'i itu adalah ishtirat az-zawj au mahram au an-niswah asyiqat. Jadi yang bisa mendampingi wanita untuk berhaji itu satu adalah suami, dua adalah mahram, dan tiga adalah kelompok kelompok wanita yang bisa dipercaya. Jadi salah satunya itu bisa. Kemudian ada dalam riwayat lain dikatakan takfi imro'atun wahidatun siqatun. Yang bisa mendampingi wanita untuk pergi haji itu tidak harus banyak wanita, tetapi satu wanita saja yang ia bisa dipercaya itu juga jadi kaitannya dengan kewajiban mahram bagi wanita yang pergi haji di sini ada yang membolehkan jika ia bersama wanita selagi wanita itu bisa kemudian untuk pembahasannya ini banyak ya panjang lebar, tetapi intinya seperti itu. Kemudian untuk wanita yang bersuami dalam menunaikan ibadah haji, apakah ia harus seizin suaminya? Di sini dikatakan bahwa yustahab lil mar'ah an tasta'dina zaujaha fil khuruji ilal haji al fardhi. Jika hajinya itu adalah haji fardu, kewajiban haji yang belum pernah ia tunaikan, maka meminta izin kepada suami ini hukumnya adalah mustahab, sunnah, ya, tidak wajib. In adina laha kharajat. Kalau diizinkan maka ia pergi. Wa in lam ya'zan laha, dan jika suaminya tidak mengizinkannya, kharajat bi ghairi iznihi, maka ia tetap bisa keluar, bisa berangkat walaupun tanpa izin suami. Ini pembahasan kitab ya. Li'annahu laisa lirajuli man'u imra'atihi min hajjil fardhah. Karena suami tidak punya hak untuk menghalangi istri dalam rangka menunaikan kewajiban haji. Jadi karena haji ini wajib, harus ditunaikan saat ia mampu, ia harus menunaikannya, baik ya diizinkan oleh suami maupun tidak diizinkan. Li'annaha ibadah wajibat 'alaiha. Karena ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan, wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khalik. Jadi, kalau wanita ingin menunaikan perintah Allah, kemudian ada manusia yang menghalanginya, mana yang harus ditaati? Maka harus didahulukan Allahnya daripada manusianya. Walaha an tu'ajjila bihi litubri'a zimmataha. Dan si perempuan ini kan juga ya, ketika ia sudah mampu, ia berkewajiban untuk bersegera menunaikannya agar tidak ada beban, ya, tidak ada beban, tidak ada itu tadi beban pikiran, karena itu adalah wajib dan wajib itu harus. Kamalaha an tusalli awalal waqti wa laysa lahu man'uha. Sama seperti salat, ya. Jadi untuk sholat ini kan kewajiban yang harus ditunaikan oleh laki-laki maupun perempuan. Maka bagi laki-laki tidak ada hak untuk menghalangi perempuan dari menunaikan kewajiban sholat, begitu juga haji. Itu kalau hajinya haji wajib. Sedangkan kalau hajinya haji sunnah, haji yang kedua, ketiga, falahu man'uha minhu, maka suami punya hak
untuk melarang istrinya dari menunaikan haji tersebut. Bagaimana riwayat dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW tentang imro'atin kana laha zaujun wa laha mal, bahwa ada wanita yang dia punya suami dan dia juga punya harta. Fala yu'dzanu laha fil haji, sementara suaminya tidak mengizinkannya untuk pergi haji, ini haji sunnah ya, haji yang kedua. Kemudian sabda Nabi SAW, laisa laha an tantaliqa illa biizni zaujiha. Maka istri ini tidak punya hak untuk pergi ya menunaikan ibadah haji sunnah kecuali atas izin suaminya. Untuk orang yang berkewajiban, maksudnya saat hidupnya ia berkemampuan untuk menunaikan haji tetapi belum menunaikannya, sehingga ia sudah dipanggil ya oleh Allah. Man mata wa alaihi hajjatul Islam. Siapa yang meninggal dan ia punya tanggungan haji wajib, atau hajjatun kana qad nadaraha, atau ia pernah bernazar untuk menunaikan haji sementara belum tertunaikan dan ia meninggal. Wajaba ala waliyihi an yujahiza man yahijju anhu min malihi. Maka wajib ya atas ahli waris ya, walinya untuk mempersiapkan orang yang bisa pergi haji sebagai ganti atas hajinya tersebut dari harta yang ditinggalkannya. Kama anna alaihi qada duyunihi, seperti ketika dia meninggalkan hutang. Maka untuk penunaian hutang tersebut diambilkan dari harta yang ditinggalkan orang tersebut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang perempuan dari Juhainah mendatangi Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya ibuku bernazar untuk berhaji dan belum menunaikan haji sampai meninggal. Apakah aku bisa menggantikan berhaji untuknya? Kata Nabi SAW, iya, hujji anha, berhajilah untuknya. Tidakkah engkau melihat jika ibumu punya tanggungan utang, maka engkau juga yang akan melunasinya? Maka tunaikanlah ya, ifdu Allah, tunaikanlah tanggungan untuk Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa. Maka Allah adalah yang paling berhak untuk ditepati nazarnya, ditepati janjinya. Ini dalil hadis ini ya, sebagai dalil atas wajibnya haji untuk orang yang sudah meninggal dan ia sudah berkemampuan tetapi belum menunaikan. Baik itu ia berwasiat atau tidak berwasiat. Ini yang disebut dengan haji badal ya. Haji badal itu adalah haji untuk orang lain. Dan ini berlaku juga untuk ya, yang belum meninggal tetapi tidak termasuk ya, memiliki syarat ketentuan yang kemampuan tadi. Jadi misal secara harta mampu, tetapi secara badan tidak mampu, maka ia bisa mengalihkan hajinya kepada orang lain untuknya. Dan ini disebut dengan badal haji. Al-hajju anil ghair, bahwa siapa yang sudah ya manistata'a as-sabil, sudah dimudahkan jalan untuk menunaikan haji. Kemudian ia kurang mampu jika menunaikannya sendiri bimarodin, entah karena
punya masalah kesehatan, au syekhufatin atau karena faktor usia, lazimahu ihjaju ghairihi anhu, maka ia harus menunjuk ya orang lain untuk menunaikan haji untuknya. Li'annahu ayisa minal haji bi nafsihi li'ajzihi. Karena ia tidak mampu menunaikan haji itu dengan dirinya sendiri karena kelemahannya. Fasara kal mait fayanubu anhu ghairuhu. Maka hukumnya sama seperti yang sudah tidak mampu, seperti yang sudah meninggal, sehingga orang lain bisa menggantikan ibadah haji itu untuknya. Dan juga berdasar pada hadis Al-Fadl bin Abbas bahwa seorang perempuan dari Khas'am bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya faridatullah ala ibadihi fil haji, kewajiban haji dari Allah untuk hamba-hambanya ini, adraktu abi syaikhan kabiran. Saat ya, ayahku sudah menemui usia lanjut. La yastati'u an yasbuta ala rahilah. Beliau sudah tidak bisa lagi duduk di atas kendaraan. Afa ahujju anhu, apakah aku bisa berhaji untuknya? Jawab Nabi, na'am. Ya. Wa dzalika fi hajjatil wada. Dan kejadian ini ada pada haji wada. Jadi ketika turun kewajiban haji dan Nabi ya, mengajak umatnya untuk berhaji saat itu, sementara Fadl bin Abbas ini ayahnya ingin berhaji tetapi sudah tidak mampu lagi untuk menjalani perjalanan ya, untuk berjalan, untuk duduk di atas kendaraan di perjalanan. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi, apakah aku bisa menggantikan ayahku berhaji. Kemudian kaitannya dengan haji badal, ya haji pengganti ini, ada dalam hadis Tirmidzi, waqad sahha anin Nabi, bahwa riwayat dari Nabi itu banyak sekali ya tentang ini. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil dari hadis-hadis tentang badal, bahwa tidak ada keharusan ketika menunaikan ibadah haji untuk orang lain, ya tidak ada keharusan harus sejenis, misalnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu tidak ada. Jadi siapapun ya boleh berhaji untuk siapapun. Laki-laki boleh menunaikan haji untuk perempuan, begitu juga sebaliknya. Jadi tidak ada keharusan kalau ya, jenis kelaminnya harus sama. Kemudian ada satu syarat bagi yang ingin menunaikan ibadah haji untuk orang lain. An yakuna qad sabaqalahu al-hajju an nafsihi, bahwa ia sudah pernah menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Jadi sudah berhaji baru boleh menghajikan orang lain. Itu termasuk salah satu ya syarat berhaji untuk orang lain. Riwayat dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berkata, labbaika an syubrumah. Aku mendengar seruan, labbaika. Aku mendatangi seruan, aku menyambut seruanmu, wahai Allah, untuk syubrumah. Kemudian Nabi bertanya, ahajjajta an nafsika, apakah engkau sudah berhaji untuk dirimu sendiri?
Kemudian laki-laki ini menjawab, belum. Kemudian kata Nabi SAW, hujja'an nafsika, summa hujja'an syubrumah. Haji untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk syubrumah. Kemudian ada pembahasan tentang haji dari harta haram. Apa hukumnya? Yujzi'ul hajju wa in kana al-mal haraman wa ya'samu 'inda al-aktsar minal ulama. Para ulama mengatakan berhaji dari harta haram itu hajinya sah, tetapi ia berdosa. Ada yang mengatakan, Imam Ahmad ya mengatakan la yujzi'u, tidak sah hajinya. Wa huwa al-ashah, dan ini adalah pendapat yang paling sahih, yang paling benar, yang paling kuat berdasar pada hadis sahih, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan juga riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, idza kharaja al-hajju hajjan binafaqatin thayyibatin wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik nadahu munadin minas sama labbaika wa sa'daika zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrur ghairu ma'zur. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, jika seseorang berhaji dengan nafkah yang baik, kemudian meletakkan kakinya di pijakan kaki kendaraan, hewan kendaraannya, kemudian mengucap, labbaik Allahumma labbaik, aku mendengar seruanmu, wahai Allah. Maka dari langit itu ada yang menyerunya, labbaika, aku dengar seruanmu, wa sa'daika, dan Allah akan menerima hajimu. Zaduka halal, bekalmu halal, warahilatuka halal, kendaraanmu halal, wahajjuka mabrur, dan hajimu diterima, ya mabrur, ghairu ma'zur, tidak ada dosa, tidak ada yang merusaknya. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah, dan jika seseorang pergi haji dengan nafkah yang buruk, kemudian saat ia meletakkan kakinya di pijakan kaki kendaraannya, hewan kendaraannya, kemudian ia menyeru, labbaika, aku mendengar seruanmu, wahai Allah, maka ada seruan dari langit yang mengatakan, la labbaika wa la sa'daika, bahwa tidak ada seruan untukmu dan juga tidak ada jawaban untuk doa-doamu. Zaduka haramun, bekalmu haram. Wa nafaqatuka haram, dan nafkahmu haram. Wa hajjuka ma'zurun ghairu ma'jurin, dan hajimu ya, itu adalah hasil dari perbuatan dosa, maka hajimu itu mengandung unsur dosa, ghairu ma'jur, tidak berpahala. Nah, ini pendapat yang paling kuat yang mengatakan bahwa jika bekal yang dipakai untuk ibadah haji itu dari harta yang haram, apakah hajinya bisa diterima atau tidak? Pendapat yang kuat tidak bisa diterima berdasar pada hadis yang kita baca bersama-sama tadi. Kemudian juga dalam berhaji itu dibolehkan sambil
sambil beraktivitas yang berkaitan dengan apapun, bahkan termasuk bekerja, berniaga, itu boleh. La ba'sa lil haji an yutajir, boleh sambil berdagang. Wa yu'ajir, boleh sambil menyewakan. Wa yatakassab, boleh sambil bekerja. Wa huwa yu'addi a'mal al-hajj wa al-umrah, sambil menunaikan ibadah haji dan juga umrah. Dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang di awalil hajj, di awal-awal haji, awal-awal Islam mewajibkan haji, kanu yatabaya'una bimina wa Arafah. Mereka sambil melakukan aktivitas jual beli di Mina dan juga di Arafah, juga di Suq di Al-Majaz, di pasar di Al-Majaz pada musim-musim haji. Fakhafu al-bai'a wa hum hurum. Mereka khawatir untuk melakukan itu sementara mereka dalam ihram mereka. Kemudian turunlah wahyu dari Allah, surat Al-Baqarah ayat 198. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa atas kalian, tidak ada dosa atas kalian jika kalian dalam melakukan ibadah haji itu sambil tabtagu fadlan min rabbikum, sambil mencari fadl, anugerah karunia dari Tuhan kalian di musim-musim haji. Jadi hukumnya menunaikan ibadah haji sambil berbisnis, sambil bekerja, sambil jual jasa itu boleh. Apakah kita buka pertanyaan dulu? Baru nanti kita lanjut. Silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darmadi Semarang, Bu Hajah. Monggo Pak Darmadi. Bu, tadi kan salah satunya disampaikan bahwa kalau yang dari barang haram kan dari langit pun mengatakan la baik, tidak ada panggilan untuk dirimu. Ya. Tetapi sekarang maaf ya Bu ya, kalau menurut saya sekarang sudah jadi sistem ya Bu ya. Jadi misalnya kita kan mau haji itu membayar DP dulu 25 juta. Ya Bu ya. Ya. Terus 25 juta itu kan didepak ya Bu ya. Didepak itu diinformasikan, ditempatkan kayak di saham, di sukuk, di deposito. Itu di mana itu Bu Hajah untuk istilahnya bunganya dari itu yang nanti untuk pembayaran haji itu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bahwa untuk pembayaran haji itu bukannya murni dari harta kita. Bukannya ketika membayarkan itu pihak yang menerima hanya menyimpannya saja. Di situ ada pengembangan Ustazah. Pengembangan. Kemudian ada bagi hasil atau bagaimana? Jadi semisal ini yang untuk sekarang ya Bu Hajah ya. Kita itu harus bayar kalau itu petugas gitu kan 78 juta. Ya. Tapi kalau mereka yang udah haji, yang sudah katakan yang 25 juta yang daftar itu cuman bayar cuma 30-35 itu saja. Jadi ada pengembangan dari 25 juta itu yang sampai berapa tahun itu ya sebesar itu, berarti 78 dikurangi katakan 30. Berarti ada pengembangan 28 gitu buat saya. Oh.
Berarti bayarnya 30, nanti dengan kurun waktu itu menjadi 78 begitu. Dan dana yang Bukan, dibutuhkan memang segitu, 78 itu. bukan, jadi gini saja. Kita bayarnya kan 25 juta dulu, Ya. ya. Terus pada waktu berangkat Mm-mm. itu kita cuma dikenakan katakan 35 juta. 35. Ya, jadi kita cuma nambah 10 juta. Ya. Tetapi katakan saya ada petugas kayak dari daerah itu saja ya. Itu bayarnya Ya. tidak 35 juta tapi 78 juta gitu loh. Karena dari pengembangan 25 juta itu bisa untuk menutup yang 78 juta itu kan berarti ada sebagian dari harta kita yang sebenarnya kita mampu lah ya untuk membayar 78 juta karena dari sistem itu, saya mengatakan sistem ya, kan Ya. pemerintah yang mengelola itu di mana itu. Ya. Artinya berarti hasil pengembangan dari dana kita itu untuk biaya-biaya ya, untuk biaya-biaya termasuk Betul. petugas begitu. Nah, artinya di sini kita tidak termasuk tidak termasuk ke program pengembangannya. Yang di kita adalah bahwa biaya haji kita 35 itu dan kita bayar 35 itu. Artinya kan bersih dari kita sendiri. Nah, untuk pengembangannya ini kan urusannya siapa? Departemen Agama. Dan itu termasuk ya ide ya salah satu cara bagaimana bisa memberangkatkan petugas juga tanpa harus membebani para jemaah haji. Selagi ya dana ini dikembangkan dengan cara yang syariah, yang halal, ya insya Allah halal. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan dana jemaah haji. Jadi jemaah haji yang berangkat dengan dana halal itu maksudnya adalah dana yang untuk membayar. Untuk keberangkatan kita itu berasal dari harta yang halal. Itu aja sih. Bukan karena ngambil harta orang lain, bukan karena menipu ya milik orang lain. Itu saja. Syukron saja. Ya, Afwan. Assalamualaikum Ustadz. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Salami. Ustazah. Itu Ya. Nah, saya lihat orang-orang itu, saya pernah ikut bimbingan Ustazah. Itu haji itu. Sampainya di Madinah, belum kita melaksanakan umroh dan haji itu, para jamaah itu suruh minta maaf itu Ustaz. Sama jamaah, terus sama telepon ke tanah air, keluarga, apa gitu, suruh minta maaf. Karena bisa juga nanti umroh kita tidak terima karena masih ada dosa atas sesama dan keluarga. Mungkin nggak tegur sapa Pak dengan tangganya. Sekarang kan juga ada pamitan ya, pamitan haji itu seperti itu. Apa itu memang syarat utama juga ya Ustaz untuk sahnya haji ya Ustaz? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan pamitan ya, itu tidak termasuk ke syarat-syarat ya. Tetapi itu hanya untuk persiapan mental ya. Agar kita itu benar-benar ketika menunaikan ibadah haji itu dalam kondisi bersih ya, bersih hati, bersih pikiran, tidak ada beban ya, tidak ada beban yang mengganggu. Itu saja sih, tapi tidak masuk ke amalan ibadah haji itu sendiri. Nanti ya, insya Allah ke depan akan kita bahas tentang bagaimana penunaian amalan-amalan ibadah haji. Begitu Ibu Salami. Sami. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Cecep di Semarang.
Cecep Semarang. Cecep Semarang, nggih. Monggo Pak Cecep. Ini ada 2 pertanyaan Ustadz, tapi saling berkaitan gitu ya. Ada 2 Silakan. pertanyaan saling berkaitan. Ya, Yang pertama, apakah badal haji itu boleh untuk yang berwasiat atau tidak berwasiat? ya. Yang kedua, kalau kita membadalkan, apakah boleh membiayainya itu sebesar ONH-nya dan untuk operasionalnya tidak gitu, Ustaz? Saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang pertama, badal haji itu untuk orang yang sudah meninggal ya. Untuk orang yang sudah meninggal itu mau wasiat ataupun tidak wasiat itu boleh. Jadi tidak harus ada wasiat. Nah, untuk yang kedua, biaya ya. Nah, ini kan ibaratnya kan memberangkatkan orang untuk berhaji. Jadi ya semuanya nanggung kan ya. Sedangkan ini Ustaz ya, sedangkan kita tahu sendiri kan kalau komponennya ONH itu kan udah termasuk kebutuhan dia yang tidak berlebih lah, udah cukup gitu Ustaz. Iya. ONH-nya sendiri gitu ya. Lah iya, artinya ya biaya yang memang seharusnya ada. Ya ONH-nya aja, bukan yang operasional lain-lain kan kita tidak tahu kan. Iya. Kalau yang lain-lain kan ibaratnya misalnya mau untuk oleh mau apa itu kan emang dari pribadi. Tapi secara biaya yang untuk keberangkatan ya, bekal untuk keberangkatan, untuk di sana, untuk kepulangan itu saja. Kalau dia kepala keluarga ya berarti seandainya iya termasuk yang jika ditinggal itu tidak ada nafkah untuk keluarganya ya berarti termasuk untuk nafkah keluarganya juga. Tapi yang paling bisa agak miring itu jika badal haji dilakukan oleh ya orang-orang yang tinggal di sana, maka kan tidak harus ada. Oh iya, sangat nih. Iya, dan tinggal di sana pun kan juga hanya cukup untuk ibadah hajinya saja. Nah, kalau dari negeri kita itu kan mengikuti jadwal ini kan, jadwal rute ya, rute berangkatan, rute kepulangan. Padahal kan ibadah haji itu sebenarnya kan bisa ditunaikan hanya di hari-hari haji itu kan dari tanggal 8 harian. Ya, dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 kan. Tapi kalau jemaah haji Indonesia kan harus mengikuti ya rutenya itu kan sampai 1 bulan lebih. Ada kontak atau linknya nggak usah aja kalau ingin membadalkan pihak yang mukimin di sana gitu. Bagaimana kontak? Ada kontak person atau link kalau kita ingin membadalkan. Biasanya kan ada mahasiswi misalnya dari luar negeri yang saat itu berhaji dan mereka sudah pernah berhaji juga, itu bisa dimintai tolong untuk membadalkan. Dan saya dulu juga karena alhamdulillahnya nyaris ya setiap tahun itu bisa berhaji, banyak juga yang minta tolong begitu. Padahal kita pengennya berhaji sunnah untuk diri sendiri itu, tapi ketika ada yang minta tolong itu, dan itu kan tidak semua orang bisa melakukannya, jadi akhirnya juga ya wes lah begitu. Terkadang tuh kayak iri itu kesempatan untuk sendiri, tapi kok digunakan untuk orang lain. Tapi ya itu tadi, kalau mikirnya adalah mereka butuh dan mereka minta tolong, ya akhirnya banyak kok termasuk pekerja musiman yang mereka juga dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia ya, dari berbagai negara yang saat musim haji mereka datang ke Saudi Arabia untuk bantu-bantu di proses ya pelaksanaan ibadah haji itu bisa dimintai tolong untuk menghajikan ya, saudara kita, orang tua kita gitu. Dan tidak harus menanggung tiket ya dari tanah air, dan juga untuk waktunya juga lebih ringkas. Betul. Maksudnya di sini ada yang dihubunginya kemana gitu kalau di sini gitu? Lembaga-lembaga aja ya? Harus kenal.
Ustazah mungkin bisa bantu Pak Cacep, saya dari Semarang juga. Ji, monggo Pak Darmadi. Pak Cacep, Monggo, kalau monggo. mau mbadalkan, itu bisa minta tolong Pak Sodik. Itu Pak Sodik banyak santrinya yang di Mekah, Pak. Oh, Pak Sodik yang di ini, yang di mana? Pak Di Sodik, Semarang Utara itu ya? ya yang Sodikiyah di itu. mana itu? Di mana? Iya, di Terboyo itu daerah. loh. Ya, J. Terboyo. Ya, J. yang punya pondok Asidikiyah itu kan dia juga Sodikiyah. punya KBH juga itu. Ya, jadi Iya, usahakan untuk yang menunaikan badal ya, badal haji itu orang-orang yang memang paham ya tentang haji, ya paham tentang badal. Jadi kan insya Allah amanah, bukan hanya sekedar ya, bukan hanya sekedarnya saja. Begitu. Iya, betul Ustazah. Iya. Nggih. Ustazah. Nggih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Assalamualaikum. Mulai Waalaikumsalam. lagi, saya kok kurang jelas tadi tentang badalkan haji. Kalau harus ada wasiat ya, Ustazah. Kalau nggak ada wasiat gimana? Karena yang meninggal itu mampu gitu loh. Tapi kok nggak ada wasiat itu memang wajib dibatalkan. Tidak harus ada wasiat, Ibu. Oh ya, ya betul. Kalau nggak, Ya, sudah. jadi mau ada mau tidak ada wasiat itu bisa ditunaikan. Ya, ya karena dia mampu. Ya. Mampu. Kalau anaknya nggak ada yang gitu tentang ilmu agama gimana ya itu? Yang meninggal kasihan itu ya. Ada wasiatnya nggak? Yang anaknya juga kasihan kan? Ya. Iya, ahli warisnya itu nggak ada yang gitu loh Ustazah. Tentang itu loh. Nah itu dia mampu ternyata secara materi. Itu kasihan yang ahli warisnya juga, kasihan yang meninggal juga. Iya, kalau yang meninggal kan emang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara yang masih hidup kan masih bisa diajak ya, diajak belajar, diajak mengenali lah ya. Dalam hidup ini kan hal-hal kayak gitu itu penting begitu. Jadi sebenarnya yang hidup kan masih berkesempatan untuk belajar, untuk mengejar ya yang tertinggal. Seandainya itu nanti tetap tidak tertunaikan ibadah haji, gimana nasibnya yang meninggal itu apa? Tetap diminta pertanggungjawaban Ustaz Tada di akhirat nanti. Kan itu kan rukun Islam kan wajib yang kelima itu. Iya, ya itu nanti akan kembali kepada apakah ia tahu itu dan tidak melakukannya atau tidak tahu, ya kan? Kalau tidak tahu juga nanti kan akan ada pertanyaan, kamu tinggalnya di mana? Apa ada yang bisa ditanya atau tidak? Begitu kan? Kalau ada yang bisa ditanya dan kamu tidak bertanya, maka itu dianggap kita yang salah. Ya, tapi kalau dia misalnya hidup di tempat yang di situ tidak ada ulama dan tidak ada yang bisa ditanya dan ia tidak tahu, bisa jadi alasan tidak tahunya itu bisa diterima oleh Allah. Begitu Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rini. Ustazah mau tanya Ustazah mengenai badal haji itu. Ya. Saya waktu 2010 pergi haji itu saya lihat sendiri yang membadalkan itu kok maaf yo, asal-asalan ngono loh. Cepet-cepetan, bukan asal-asalan, cepet-cepetan. Nah, apa saya mengkhawatirkan enggak apa ya? Enggak, kalau orang sholat enggak tumanina gitu loh. Enggak sesuai dengan. Nah, apakah sah atau tidaknya itu kan diterima atau tidaknya kan urusan nanti. Cuman kita yang ngeluarin uangnya itu kan kayak ya opo sih gitu kok. Gimana tuh Ustazah? Lah ya itu. Maka non sewu saya lihat sendiri soalnya mata kepala saya lihat sendiri gitu loh. Ya. Untuk mahasiswa memang yang ngedain tadi waton wae ngono lho. Non sewu nggih. Khawatir soal diterima tidaknya itu kan urusan Allah. Tapi kita kok kayaknya orang serk ngono loh, ngeluarin uang hanya untuk seperti itu. Sementara kita sendiri yang berhaji itu
merasa rumongsone susah banget gitu loh untuk menggapai untuk bisa sampai ke Mina dan Musdalifah aja itu pakai tenaga gitu loh. Kok dia kok kayaknya kok waton wae ngono. Aduh, saya tuh nyun sewu nggih Ustazah, apakah itu gimana tuh? Sebaiknya kan memang kalau anak sendiri dia tentu akan mengerjakannya tuh dengan piye kok iki wong tuaku gitu kan, ada feel-nya. Ada ya. Tapi kalau orang lain kan yang penting tuntas sih ngono. Nyun sewu nggih Ustazah. Iya, nggih. Ya gitu aja Ustazah. Nyun sewu minta tolong kira-kira tuh gimana itu loh. Jadi Iya, Bunda Rini, Charlie. Jazakillah khair. Ya itu tadi, memang yang namanya badal itu kan kita mencari orang yang bisa menunaikan ibadah itu untuk keluarga kita ya. Maka ya pertama yang harus diprioritaskan ya kita yakin dulu dengan kualitas ibadah dia. Jadi misal orang yang ini kualitasnya kui. Iya, yang kita tahu keseharian dia bagaimana itu yang diutamakan. Atau kalau tidak ya minta tolong ya. Kalau kita tidak bisa mengenalinya secara langsung ya minta tolong kepada orang yang kita amanahi untuk mencarikan orang yang amanah. Kalau misalnya jalur itu juga tidak bisa ya itu semuanya sudah urusan Allah. Niat kita sudah benar ya. Masalah nantinya melaksanakan tidak sesuai itu urusan dia. Tapi insya Allah kita akan mendapatkan sesuai dengan yang kita niatkan. Begitu ya. Jazakillah khair. Amin Mbak Yati. Saya pernah juga jadi ada teman kuliah di sana itu dari Malaysia. Dan ia minta tolong saya untuk menghajikan keluarganya. Dan saya saat itu belum mengiyakan karena saya masih ingin haji untuk menyempurnakan haji saya sendiri begitu kan. Dan ternyata beliau itu masih nunggu terus, tidak ingin memberikan kepercayaan itu kepada orang lain. Jadi sampai sudah menjelang hari H pun masih bertanya terus. Ya Allah, kamu masih tanya lagi, emang nggak ada orang lain, belum dikasih ke orang lain. Dia bilang, saya nggak akan nyari orang lain, saya maunya kamu. Seperti itu. Ya seperti itulah. Jadi emang seharusnya ketika kita menitipkan penunaian ibadah itu ya emang kepada orang yang kita yakin kepadanya. Begitu. Ya. Soalnya lihat mata kepala sendiri, jadi tadi waktu ada yang tanya badal itu saya tuh kok aduh. Ya emang fenomena itu yang pasti bermacam-macam, tidak semuanya sama. Maka ya itu. Kemudian misalnya nih anak gitu ya, anak itu kan harus dia sudah berhaji dulu baru bisa membadalkan ayahnya misalnya. Iya. Kemudian pada saat bersamaan bisa nggak dia membadalkan? Nggak bisa ya Ustaz ya? Harus pulang dulu. Ibadah. Harus pulang dulu baru kemudian berhaji lagi gitu ya Ustazah? Untuk badal bapaknya. Misalnya di musim haji itu adalah haji fardunya dia, berarti bisa membadalkan. Lain musim. Nggak bisa kayak umroh. Kalau umroh kan bisa ya Ustazah ya? Ya, kalau hari umroh, keduanya gitu. Waktunya simple ya. Kalau haji kan memang 1 tahun. Pakai tawar-tawar tuh emak-emak. Ya, orang gelem rugi kan. Astagfirullahaladzim. Ustazah, kalau batal ke haji tawa bisa 2 orang Ustazah dilakukan pas satu waktu itu berhaji itu. Ustazah kan masih 1 orang saja Ibu. 1 orang. Itu kan masih ditunggu katanya tadi itu Ustazah. Waktu Ustazah Dianu itu. Ditunggu untuk madalke nunggu Ustazah. Padahal Ustazah masih. Saya tidak bersedia karena saya rencananya haji untuk diri sendiri. Oh, tetap nggak terlaksana akhirnya ya. Begitu karena saya merasa bahwa haji saya itu masih banyak kekurangan. Saya ingin haji
merupakan sunnah ingin menyempurnakan haji saya yang Oh, itu oh bukan gitu. berarti membadalkan dua, bukan. Karena saya memang Oh, tidak saat itu belum mau menerima. oh gitu. Nggih, nggih. Memang kepercayaan seseorang kepada orang lain itu memang nggak bisa dialihkan begitu saja begitu. Nggih, nggih, nggih. Ya kan dia itu bukan asal nyari, bukan asal dapat, tapi memang benar-benar milih begitu. Nggih, 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 nggih. Kalau di bimbingan itu Ora biasanya waton ngoten ya Ustaz ya. Ora waton wong. kalau di bimbingan itu kan di ustadznya bisa, Gus. Di bimbingan Ya, haji itu ya, di bimbingan haji itu saya kan kebetulan ikut Jina Umat itu. Itu Iya. yang dia ustadznya yang ini. Haji ke beliau ya, kalau beliau udah sering haji kan otomatis ya bisa berhaji untuk orang lain, maka itu bisa dikonsultasikan. Nggih. Ya. Nggih, ngampun Ustaz ya. Apa nggih Ustaz ya? Alhamdulillah. Sudah, tidak ada pertanyaan, kita lanjut, masih ada waktu. 11, 17 berapa? 16. Selanjutnya tentang apa yang sudah saya macam-macam ya. Macam-macam ibadah haji. Ada qiran, ada tamattu, ada ifrad. Apa itu definisi untuk masing-masing? Haji ifrad dari asal katanya ya, afroda, yufridu, fardan, ya, fardan kan sendiri. Ya, kayak sholat misalnya kan ada sholat fardan, ada sholat jamaatan ya. Kalau fardan itu dia seorang diri. Nah, haji fardan, ifrad itu adalah ia berihram untuk haji saja. Tidak untuk haji dan umrah atau haji bersama umrah. Jadi hajinya, ihramnya hanya untuk haji. Kemudian yang tamattu dan qiran itu adalah haji dan umrah ya. Yang membedakan kalau tamattu itu dipisah, kalau yang qiran itu digabung. Jadi untuk tamattu itu adalah berihram di musim haji untuk umrah dulu, kemudian tahallul, kemudian ketika datang hari haji, maka ia tinggal memakai pakaian ihram lagi, kemudian berhaji. Sementara qiran itu adalah haji dan umrah digabung dengan satu ihram. Jadi dalam satu ihram itu untuk haji dan juga untuk umrah. Jadi makna qiran sama juga seperti akad ya, kan ada akad qiran. Akad nikah disebut juga dengan qiran ya. Qiran artinya kan menggabungkan dua. Dua digabung jadi satu. Begitu juga dalam haji, kan ada haji, ada umrah. Ketika haji dan umrah itu digabung jadi satu, itu qiran. Dengan satu kali ihram. An yuhrima min indal miqat bil haji wal umrah ma'an. Berihram saat berada di miqat untuk haji dan umrah. Sementara tamattu itu adalah haji dan umrah dipisah. Jadi umrah dulu, kemudian tahallul, memakai pakaian biasa dan bisa melakukan apa saja karena ia tidak sedang berihram. Kemudian ketika datang hari haji, ia memakai pakaian ihram lagi, meniatkan haji. Jadi ihramnya 2 kali untuk umrohnya dan juga untuk hajinya.
Yang mana yang lebih afdal antara 3 macam haji itu? Kalau yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari Aisyah, Kharas jamaah Rasulillah am hajjatil wada, bahwa kami keluar bersama Rasulullah di tahun haji wada. Wa minna man ahalla bi umrah wa minna man ahalla bi hajjin wa umrah. Dari kami ada yang niatnya adalah untuk umrah, ada yang niatnya untuk haji dan umrah. Wa minna man ahalla bil haji, dan ada juga yang niatnya untuk haji saja. Wa ahalla Rasulullah bil haji. Kemudian Rasulullah berniat untuk haji. Wa amma man ahalla bi umrah fa halla 'inda qudumihi, maka siapa yang ihramnya untuk umrah, maka ia sudah tahallul saat datang. Wa amma man ahalla bi haji aw jama'a bainal haji wal umrah falam yuhillu hatta kana yaumun nahri. Sedangkan yang memilih ya, haji saja atau haji dan umrah, maka ia tidak membuka pakaian ihramnya, ia tidak bertahallul sampai datang Yaumun Nahri, hari raya Idul Adha, setelah hewan kurbannya disembelih. Kemudian mana yang lebih utama? Para ahli fikih berbeda pendapat tentang afdoliyah, ya, keutamaan 3 macam haji tersebut. Madhab Syafi'i mengatakan ila anal ifrad wa tamattu afdal minal qiran, bahwa haji ifrad dan haji tamattu lebih utama daripada haji qiran. Kenapa? Alasannya innal mufrid au al mutamatti ya'ti bi kulli wahidin min an-nusukain bi kamal af'alihi, bahwa ifrad dan juga tamattu itu kan menunaikan ibadah haji dan juga ibadah umroh itu dengan dipisah-pisah sehingga hajinya sempurna, umrohnya sempurna. Wal qarin, sedangkan qiran yaktasiru ala amalil haji wahdahu. Ia hanya menunaikan ibadah haji saja dan umrohnya itu berada di dalam ibadah haji tersebut. Nah, ini pendapat ya, yang pasti kalau pendapat itu berbeda-beda, maka sebenarnya keafdoliahan itu tidak hanya kembali kepada jenis ibadah yang dipilih ya, tidak hanya kembali kepada nama ya, nama ibadah yang dipilih, tapi banyak ya, banyak faktor, banyak hal yang mempengaruhi. Kemudian kaitannya dengan misal kalau ada yang pokoknya aku niat haji mutlak gitu, boleh atau tidak, haji apa tidak disebutkan. Man ahrama ihraman mutlaqan qasidan ada ma faradallahu alaihi min ghairi an yu'ayyan naw'an min hadhil anwa' thalathah. Siapa yang meniatkan ihram secara mutlak, tidak memperjelas jenis ibadah haji apa yang ia inginkan, li'adami ma'rifatihi bihadza tafsir, misalnya karena ia tidak tahu dengan pilihan-pilihan 3 tadi, jaza wa sahha ihramuhu, maka itu boleh dan ihramnya sah, gitu ya. Kemudian kaitannya dengan konsekuensi dari pilihan jenis ibadah haji. Untuk yang memilih haji dan umroh, baik digabung maupun dipisah, itu ada ketentuan denda, dam, ya, yaitu menyembelih seekor kambing. Sementara yang terbebas dari ketentuan denda, dam, itu adalah yang haji ifrad. Jadi
kalau datang hanya untuk berhaji saja, maka tidak ada ketentuan jam atau denda. Begitu. Jam 17.02. Sampai di sini macam-macam ibadah haji, ifrad, tamattu, qiran. Apa ada pertanyaan dan apa ada yang kurang jelas? Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Cecep Semarang. Oke, Pak Cecep. Pada saat kita melakukan ibadah haji, ada beberapa dari saudara-saudara kita yang melakukan pada saat melakukan umroh, pada saat kita melakukan ibadah umroh, Ya. ada saudara-saudara kita yang melakukan umroh itu berulang kali untuk membadalkan ini si A, si B, si C. Itu gimana Ustaz? Ya. Kalau badal umroh itu tidak ada. Karena umroh sendiri apakah itu wajib atau tidak, itu kan tidak ada kesepakatan ulama ya. Kalau wajibnya haji, iya, dan itu bagian dari rukun Islam ya. Tapi kalau umroh ini kan tidak ada kesepakatan ulama yang mengatakan bahwa umroh itu wajib. Jadi yang mengatakan wajib itu pendapat, ya kan? Nah, kalau ada pendapat yang mengatakan wajib dan tidak, bisa diambil kesimpulan bahwa umroh itu tidak wajib, begitu. Karena sesuatu yang wajib itu harus disepakati oleh ulama yang berkompeten. Begitu. Jadi sebenarnya tidak ada badal umroh itu. Tapi kalau misalnya melakukan suatu ibadah kemudian pahalanya ya ingin dipersembahkan untuk bla 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 bla, itu bisa. Atau sebenarnya paling tidak ya ketika kita melakukan ibadah kemudian kan ada kesempatan berdoa ya kan, doa kita untuk orang-orang yang kita cintai itu sebenarnya juga sudah bisa diterima ya, karena kan memang posisi seseorang yang sedang beribadah dan musafir ya jauh dari keluarga itu kan posisi di mana seseorang itu sangat dekat dengan Tuhannya, dan di situ pengabulan doa itu lebih ya daripada kondisi-kondisi biasa atau normal. Begitu? Ya, maaf, maksudnya mengumrohkan yang lain gitu pada saat dia umroh gitu. Ya tidak ada, syariat mengumrohkan yang lain itu tidak ada. Kalau haji ada. Mungkin meniatkan pahalanya ya Ustadz. Iya, kalau mungkin maksudnya adalah ya maksudnya adalah menghadiahkan pahalanya mungkin, tapi secara syariat mengumrohkan orang lain itu tidak ada syariat. Beda dengan haji. Yang selama ini ya gitu Ustazah. Pergi ke mikot lagi berulang-ulangnya. Iya. Oh, berarti nggak ada ya? Iya, kalau menghadiahkan pahala umroh kan tidak harus berkali-kali sebenarnya, ya kan? Cukup ya dibersamakan dalam doa ketika kita menunaikan ibadah itu cukup. Tapi kalau misalnya ingin memanfaatkan kesempatan ketika masih di sana ya, mumpung di sana kemudian menunaikan banyak-banyak ibadah umroh ya kalau itu istilahnya tidak memberatkan dan juga secara waktu dan secara tempat juga tidak mengganggu jamaah lain, maka itu tidak masalah. Tetapi Nabi dan juga para sahabat tidak melakukan hal itu. Maksudnya bukan berarti ketika di Mekah terus umroh itu tidak. Karena mungkin ditawarin saja sama pembimbingnya. Ayo siapa yang mau ngumrohkan siapa gitu. Iya. Besok saya mau ke mikot, ngambil mikot gitu. Kan biasanya suka ditawarin gitu saja kalau pas umroh. Iya. Artinya kan itu memanfaatkan kesempatan ketika masih di sana. Tapi esensinya sebenarnya pahala kan? Iya. Bukan ritualnya. Ya. Iya.
Oke. Nggih. Bukan berarti umroh untuk satu orang itu tidak kan? Nggih. Saya Ya, bukan seperti dibadalkan kan, bukan. Nggih. Iya, Nggih. tidak ada syariat badal umroh. Tapi kalau memang Esensinya pahala ya gitu kan. ya, memanfaatkan kesempatan kan memang itu ibadah yang hanya bisa dilakukan di sana. Maka ketika masih di sana banyak-banyak melakukan itu. Begitu. Tapi kalau memberikan pahala umroh kepada yang kita inginkan gitu, boleh itu saja ya. Dibenarkan kan? Boleh, sama dengan yang lain-lain. Pahala Nggih. membaca Quran, dihadiahkan untuk siapa, pahala Oh, nggih, nggih. pahala umroh untuk siapa, itu boleh, tidak ada larangan. Nggih. Nggih saja. Ya. Jazakallah khair. Amin, Mbak Iyaku. Ustazah, Ibu masih Ustazah, lanjut? ada sebentar. Untuk pembayaran denda itu yang kita hajinya tamato, ada nggak yang paling afdal tuh kapan kita menyembelih hewan korbannya itu saja waktunya? Iya, menyembelihnya kan dimulai di tanggal 10. 10. Di hari raya Idul Adha itu dimulainya. Rata-rata kalau setahu saya kurang tahu persis, kalau yang di Indonesia itu justru sebelum haji kita sudah pada ini ya, bayar denda itu ya. Sebelum haji bayar. Enggak, Bayar. maksudnya kan Bayar kita di harus muka Ustazah, bayar di muka. Iya kan, mengumpulkan untuk ibadah penyembelih, mengumpulkan itu. Iya, Mengkoordinir. kan itu Gue jaga-jaga, takut ada yang mungkin kan belanja. nggak boleh gunting kuku gitu loh Ustazah. Kadang-kadang jadi denda-denda yang kayak gitu-gitu kayaknya lo ya, kayaknya. Nanti akan ada pembahasan tentang itu. Tapi intinya untuk menyembelihnya, ya untuk pelaksanaan penyembelihannya itu dimulai dari tanggal 10. Kalau yang sebelumnya itu mungkin baru mengumpulkan dana saja untuk membeli kambing, begitu kan? Nanti menyembelihnya itu dimulai di tanggal 10 itu. Dan itu nanti kan ada dua pilihan ya. Untuk yang mampu maka ia menyembelih kambing. Untuk yang tidak mampu maka diganti dengan apa yuk? bayar puasa. Tahalul. Berapa hari? 10 hari ya. 3 hari di Mekah dan 7 hari ketika sudah kembali. Baiklah. Bapak Ibu mau sampai kapan? Masih mau nambah atau kita cukupkan? 11.33. Gimana? Sampai ngabuburit. Sudah. Kurang jelas? Sudah. Lanjut Ustazah, lanjut. Ya. Baiklah. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang ya. Masih tentang haji dan umroh. Kalau ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, saya kembalikan ke Mas Hawari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.